Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gemilang Muhammad Sakti, NIM L1A019032 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum laboratorium dasar-dasar oceanografi yang terdiri dari 5 acara. Yang pertama yaitu salinitas, yang kedua temperatur, yang ketiga miniatur gelombang, yang keempat densitas, dan yang terakhir cahaya dan kekeruhan. Mau lihat keseruan praktikum laboratorium kali ini? Langsung aja cek abis ini nih, seru banget asli. Ya, langsung ke acara yang pertama yaitu salinitas. Tujuan dari praktikum salinitas yaitu yang pertama mampu menjelaskan pengertian dari salinitas. Yang kedua mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi salinitas. Dan yang ketiga cara mengukur salinitas dan merawat hand refractometer. Pengertian dari salinitas yaitu tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Selain kandungan dalam air, terkadang salinitas juga digunakan sebagai istilah dalam kandungan garam tanah. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas yaitu yang pertama ada penguapan, yang kedua ada curah hujan, yang ketiga percampuran air, yang keempat arus laut, yang kelima kelembapan udara, dan yang terakhir kandungan mineral. Penjelasan dari tujuan yang ketiga akan kita lakukan dalam praktikumnya. Langsung aja. Oke, kita lanjut ke praktikumnya. Cara 1 yaitu salinitas. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum salinitas yaitu yang pertama, sendok ini kita ibaratkan hand refractometer. Lalu ada pipet tetes yang kita ganti dengan sedotan, ada tisu, ada air aquades dan air sampel, yaitu air tawar biasa yang kita campurkan dengan garam. Untuk yang pertama, kita akan mengkalibrasi alat dulu, mengkalibrasi hand refractometer. Yaitu yang pertama, buka tutup covernya, lalu kita tetesi dengan air aquades biasa, cukup 1 tetes. Ya, habis itu kita bersihkan dengan tisu. Setelah itu kita tetesi lagi, dan habis itu kita tutup covernya, lalu kita arahkan pada datangnya sinar dari sana dulu. Kita amati. Jika belum 0, maka kita harus mengatur baut kalibrasinya lagi, diatur dengan benar. Nah, untuk cara menghitung salinitasnya, yang pertama tadi kan dengan air aquades ya. Lalu yang kedua ini kita buka tutup covernya, karena tadi kita tutup covernya. Jadi kita sekarang harus buka covernya, lalu kita bersihkan dengan tisu. Kemudian tambahkan air yang garam ini 1 tetes. Cukup 1 tetes, jangan pipet. Tapi di sini kita menggunakan sedotan ya, karena nggak punya pipet. Ya, udah 1 tetes. Habis itu kita tutup covernya dan arahkan lagi ke datangnya sinar. Setelah itu kita lihat kira-kira di sini salinitasnya berapa, yaitu kurang lebih menunjukkan 33 ppt. Oke, yang kedua yaitu cara merawat hand refractometer. Yang pertama, covernya dibuka. Habis itu kita tetesi dengan air aquades sampai tidak ada larutan garam yang tersisa atau kristal-kristal. Habis itu kita bersihkan dengan tisu. Jika sekiranya masih ada larutan garam yang tersisa atau kristal-kristal yang tersisa, maka lakukan cara yang sama. Setelah itu tutup cover kembali dan letakkan pada tempatnya. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu temperatur. Tujuan dari praktikum temperatur ini yaitu yang pertama mampu menjelaskan pengertian dari temperatur. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi temperatur di dalam suatu perairan. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur temperatur yang benar di perairan. Untuk pengertiannya, yang pertama, menurut Trianto tahun 2009, temperatur adalah derajat panas suatu objek yang dikarenakan oleh tumbukan antar molekul yang tidak beraturan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi temperatur di perairan yaitu ada cuaca, kedalaman air, upwelling, musim, kondisi awan, evaporasi, dan juga curah hujan. Untuk tujuan yang ketiga langsung aja nanti akan dijelaskan dalam praktikumnya.
Kita lanjut ke acara kedua, yaitu ada temperatur. Di sini pertama alat dan bahannya yaitu ada tali, lalu ada termometer yang di sini kita ganti dengan penggaris karena saya nggak punya termometer air raksa. Lalu ada air sampel. Untuk metodenya, pertama kita ikat kedua ujung termometer ini dengan tali. Ya, setelah sudah terikat, lalu kita masukkan ke dalam air sampelnya. Kita tunggu sampai kita tunggu sampai termometernya stabil dan airnya tenang, kurang lebih sekitar 3 menit. Lalu bisa kita lihat untuk temperaturnya sekitar 13 derajat Celcius karena ini menggunakan air es ya. Oke, berlanjut ke acara yang ketiga, yaitu miniatur gelombang. Tujuan dari praktikum miniatur gelombang yaitu yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dari gelombang. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu gelombang. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana pengaruh angin terhadap tipe gelombang. Yang pertama, pengertian dari gelombang. Menurut Tipler tahun 1988, gelombang adalah getaran yang tersebar atau merambat. Dalam perambatannya tidak diikuti oleh berpindahnya partikel-partikel perantaranya. Lalu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu gelombang, yaitu yang pertama angin, yang kedua geometri laut, dan yang ketiga gempa. Angin tersebut bisa termasuk salah satunya yaitu kecepatan angin atau jenis angin dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi gelombang. Terus pengaruh angin terhadap tipe gelombang, yaitu jelas nih, semakin besar atau semakin cepat angin berjalan atau angin bergerak, itu akan mempengaruhi suatu gelombang. Maka itu akan menyesuaikan dari angin tersebut. Semakin besar, semakin cepat, berarti gelombangnya ya semakin besar, seperti itu. Angin yang bertiup di atas permukaan laut merupakan pembangkit utama dari gelombang yang tinggi, seperti itu. Lanjut ke praktikumnya, acara 3, yaitu miniatur gelombang. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada penggaris sebagai nanti mungkin buat mengukur tinggi atau gelombang air. Lalu ada air yang di dalam akuarium karena kita nggak punya akuarium, jadi pakai box saja cukup. Dan ada styrofoam atau gravity sebagai penekan. Langsung aja langkah pertama, kita siapkan airnya, lalu kita taruh penggarisnya. Ini tingginya sekitar 5 cm. Lalu kita beri tekanan. Pertama kita beri tekanan yaitu sekitar setengah tekanan air. Setelah itu kita angkat untuk menghitung ada berapa gelombang yang terbentuk dalam 1 detik ya. Ya kurang lebih kita tunggu sampai air tenang. Nanti yang penting kita menghitung gelombangnya hanya 1 detik, yaitu yang timbul sekitar 4 gelombang. Lalu yang kedua ada untuk menekan full sampai dasar, sama dalam 1 detik ada berapa gelombang yang terbentuk. Dan kurang lebih ada sekitar 1,5 gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Lanjut ke acara 4, yaitu densitas. Tujuan dari praktikum densitas ini ada 4. Ya benar, 4. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari densitas. Yang kedua, menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi densitas di perairan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana cara mengukur densitas salinitas dan densitas temperatur dengan benar.
Dan yang terakhir menjelaskan bagaimana percampuran air dengan densitas yang berbeda. Yaitu pertama menurut Nolji tahun 1993. Densitas merupakan jumlah massa air laut per satuan volume. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu densitas, yaitu yang pertama ada suhu, yang kedua salinitas, dan yang ketiga tekanan. Umumnya nilai densitas berkisar antara 1,02 sampai 1,07 gram per cm kubik. Akan bertambah sesuai dengan bertambahnya salinitas dan tekanan serta berkurangnya temperatur. Lalu untuk tujuannya nomor 3 dan nomor 4 bakal dijelasin di praktikumnya, yaitu cara mengukur densitas dan percampuran air dengan densitas yang berbeda. Seperti itu. Lanjut ke praktikumnya, ini acara 4 yaitu densitas. Alat bahan-bahan yang diperlukan yaitu yang pertama kertas laminating, ada pewarna, lalu ada air, dua-duanya air biasa dan salah satunya belum dicampur dengan garam. Lalu ada garam, ada pewarna lagi dan ada timbangan. Karena kita di sini menggunakan mudah, kita ganti timbangannya dengan styrofoam ini sebagai timbangan kita ibaratnya. Kita siapkan airnya di dalam akuarium. Karena kita nggak ada akuarium, kita pakai ini ya, toples yang besar. Lalu kita masukkan garam ke salah satu air, yaitu air yang lebih sedikit ini kita kasih garam. Ketika akan memasukkan garam ke air, sebelumnya kita timbang dulu garamnya di sini ya. Oke, setelah ditimbang langsung aja dimasukkan ke dalam air yang di dalam gayung ini. Ya, setelah sudah kita kasih garam, kita aduk. Tapi di sini sendoknya sudah taruh belakang ya. Kita aduk pakai tangan. Setelah saya aduk, kita campurkan pewarna, yaitu pewarna yang warna merah ini. Kita masukkan pewarna ke dalam air yang ada garamnya. Nah, kita masukkan, kita aduk biar warnanya merata dan jadi warna merah tentunya. Oke, udah warna merah. Lalu di sini kita masukkan warna hijau sedikit aja. Ya, biasa aduk dulu sampai warnanya menyatu, warna hijau. Kurang. Oke, setelah sudah tercampur, setelah itu kita tuangkan air yang bersalinitas ini ke dalam air tawar yang warna hijau itu. Kita masukin pelan-pelan ya. Setelah kita tunggu beberapa saat, dan nanti air yang bersalinitas tinggi akan berada di bawah dan yang air tawar akan berada di atas. Jadi warna merah nanti akan di bawah dan warna hijau nanti akan di atas. Mungkin ini sudah mulai kelihatan ya. Sini saya tunjukkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada sedikit perbedaannya. Yang di sini merah itu yang bersalinitas tinggi dan yang atas ini ada hijau, yaitu air yang tawar. Itu masih berada di acara 4 yaitu densitas, tapi yang kali ini kita ganti, yang tadinya garam kita ganti dengan air es. Langsung aja kita masukkan pewarna dulu ya, pertama warna hijau dulu ke yang akuarium ini. Habis itu kita masukin warna yang merah ini ke tempat yang nanti ditaruh air es. Ya udah, kita aduk dulu seperti biasa biar larut, biar mungkin sama warnanya. Kita aduk, lalu masukkan es batunya. Ini biar air dingin ya, warnanya dingin. Ya, jika sudah, kita langsung masukkan ke dalam. Jika sudah, kita masukkan langsung ke dalam akuarium yang dari dalam pelan-pelan.
lagi azannya, berhenti dulu bentar. Ya, setelah kita campurkan air tadi yang berwarna merah ke dalam toples ini, bisa kita lihat bahwa yang merah itu akan berada di bawah karena suhunya lebih rendah ya, dan yang hijau berada di atas. Nih, saya tunjukkan. Ya, bisa lihat di sini itu airnya berwarna hijaunya di fokus coy. Nah, air yang hijau berada di atas dan yang merah tuh mengendap di bawah. Akhirnya sampai juga di acara terakhir, yaitu acara kelima. Acara kelima yaitu cahaya dan kekeruhan. Tujuannya yaitu menjelaskan pengertian dari cahaya dan kekeruhan. Yang kedua, menjelaskan faktor yang mempengaruhi kecerahan di perairan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana pengaruh cahaya dan kekeruhan terhadap organisme perairan. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana cara mengukur cahaya dan kekeruhan yang benar, yang baik dan benar. Ada satu lagi ternyata, yaitu menjelaskan tentang fenomena yang terjadi pada tingkat kekeruhan yang berbeda. Menurut Karen tahun 2000, cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Lalu kekeruhan adalah ukuran yang menggambarkan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air baku dengan skala NTU GTU atau FTU. Itu menurut Hefni tahun 2003. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kecerahan di dalam perairan. Menurut Sembiring tahun 2008, faktor-faktornya ada lumpur, partikel-partikel terlarut. Dengan semakin banyaknya partikel atau bahan organik terlarut, maka kekeruhan akan semakin meningkat. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh cahaya dan kekeruhan terhadap organisme perairan. Menurut Wijaya tahun 2009, kekeruhan merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas perairan. Semakin tinggi kekeruhan, maka penetrasi cahaya yang masuk berkurang sehingga membatasi proses fotosintesis fitoplankton. Selain itu, organisme lain akan kekurangan oksigen apabila kekeruhannya itu tinggi. Lalu untuk tujuan yang keempat, cara mengukur cahaya dan kekeruhan yang benar bakal jelasin di praktikum nanti. Dan yang terakhir, fenomena yang terjadi pada tingkat kekeruhan yang berbeda. Semakin banyak partikel atau bahan organik terlarut, maka angka penetrasi cahaya akan semakin pendek. Ya, akhirnya sampai di acara terakhir, yaitu cahaya dan kekeruhan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pertama akuarium. Kita ganti akuariumnya dengan kompleks ini yang berisikan air. Lalu ada timbangan. Karena nggak ada timbangan juga kita pakai timbanganan gitulah, pakai styrofoam. Lalu ada ini karena kita nggak punya senter juga, jadi kita pakai senter yang ada di HP dan tepung. Buatnya pertama-tama timbang tepung. Pertama kita timbang tepung pertama 40 gram ya. Oke, barang ini 40 gram ya, takut tumpah. 40 gram kita masukkan ke dalam air. Lalu diaduk. Ya, kita juga butuh penggaris ya untuk mengukur cahaya yang tembus dalam toples ini tuh kira-kira sampai berapa sentimeter. Ini untuk yang pertama, kita ukur dulu cahaya yang tembus sekitar berapa sentimeter. Ini terlihat cahaya yang tembus sekitar 8 cm. Lalu kita tambahkan lagi kurang lebihnya 80 gram. Lalu kita masukkan. Lalu setelah dimasukkan dan dicampurkan, kita ukur lagi yang kedua kalinya. Lalu untuk sekarang ada 6 cm yang tembus. Dan terakhir sekitar 120 gram. Lalu kita masukkan. Dan kita aduk lagi. Setelah diaduk dan terakhir kita ukur lagi panjang yang terakhir. Sekitar 4 cm yang tembus. Sekian praktikum laboratorium dasar-dasar oceanografi. Semoga dapat bermanfaat dan memperoleh hasil yang maksimal tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selesai.